Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Mukhtasar Jiddan, syarah terhadap matan Al-Ajrumiyah karangan Syekh Said Zaini Dahlan. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Bab i'rab. Babul i'rab. Ini adalah bab i'rab. Jadi sebelumnya ini i'rabnya bisa 4 macam. Bisa kita jadikan khabar mubtada mahdhuf, takdirnya haza babul i'rab. Bisa juga babu jadi mubtada, khabarnya yang mahdhuf, takdirnya babul i'rabi hadza mahalluhu. Bermula bab i'rab itu bermula ini itu tempatnya. Boleh. Kemudian boleh juga kita baca nasab jadi maf'ul, fi'ilnya kita takdirkan iqra babal i'rab, baca olehmu akan bab i'rab. Boleh juga kita baca jar, dijar dengan huruf yang mahdhuf. Ini berdasarkan pendapat Kufiyun. Kita baca iqra fi babil i'rab, baca olehmu dalam bab i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. Bermula i'rab itu, bermula dianya i'rab itu taghyir, perubahan segala akhir-akhir kalimat. Kenapa bisa berubah? Li muta'alaq kepada taghyir, liikhtilafil awamili karena berbeda segala amil, ad-dakhilati yang masuk ianya amil, alaiha kepadanya kalim. Ya, lafdan, nisbah lafad, atau takdiran atau nisbah takdir. Ini sedikit nih, lafdan ini bisa 4 macam i'rabnya. Bisa kita jadikan maf'ul. Bisa lafdan maf'ul. Kalau maf'ul berarti fi'ilnya mahdhuf, takdirnya a'ni. Bermula i'rab itu perubahan segala akhir kalimat. Kenapa berubah? Karena berbeda amil, yang masuk ianya amil kepadanya kalimat. Aku maksud akan lafad, perubahan pada lafad. Boleh juga lafdan kita hal kepada taghyir. Nah, jadi hal lafdan masdar, bagaimana jadi hal? Ditakwil jadi malfudan. Hal keadaan perubahan itu malfud yang dilafadkan, atau muqaddaran atau yang ditakdirkan. Boleh juga lafdan jadi tamyiz, nisbah. Boleh juga lafdan jadi khabar kana yang dibuang bersama isimnya. Kana lafdan, ada ianya perubahan itu lafad atau takdir. Begitu penjelasannya dalam kitab Kafrawi. Yakni menghendaki ianya musannif annal i'raba huwa taghyiru awakhiril kalim bisababi dukhulil awamilil mukhtalifah. Menghendaki ianya musannif bahwa sungguh i'rab itu, dianya i'rab itu perubahan akhir-akhir kalimat. Jadi i'rab itu perubahan. Jadi kita paham i'rab itu perubahan akhir kalimat dengan sebab masuk amil yang berbeda-beda ianya amil. Berarti kita bisa paham satu kalimat baik isim atau fi'il baru di i'rab ketika ada amilnya. Kalau enggak ada amil berarti enggak ada i'rab. Kalimat yang mufrad itu kayak Zaid, Muhammad itu enggak di i'rab karena enggak ada amil. Nah, i'rab adalah perubahan dari akhir-akhir kalimat dengan sebab masuk amil yang berbeda ianya amil. Jadi ada amil makanya terjadi i'rab. Wa zalika nahu Zaidun, bermula demikian itu seumpama Zaidun, kata Zaid. Kita enggak bisa baca Zaidin lah di sini. Bermula demikian itu nahu Zaidin, seperti Zaid. Fa innahu qabla dukhulil awamili mauqufun laisa mu'raban wala mabniyan. Maka sesungguhnya lafaz Zaid sebelum masuk amil itu mauquf, terhenti. Jadi mauquf ini terhenti atau diwakafkan. Lafaz Zaid sebelum ada amil dia diwakaf. Zaid kita baca, enggak bisa Zaidun, enggak bisa Zaidan, enggak bisa Zaidin. Karena enggak ada amil yang menghendaki kita harus baca bagaimana. Berarti kita wakafkan Zaid. Nah, maka sesungguhnya Zaid sebelum masuk amil itu mauquf, diwakafkan. Laisa mu'raban, tidak ada ianya Zaid itu yang di-i'rab, wala mabniyan, dan tidak ada ya itu yang dibina. Tidak di-i'rab, tidak dibina. Tidak di-i'rab karena enggak ada alasan i'rab, enggak ada amil.
tidak dibina karena memang nggak ada alasan bina. Wala marfu'an wala ghairahu. Tidak ada ianya Zaid itu yang marfu', wala ghairahu, tidak pula lainnya marfu'. Marfu' bukan, mansub bukan, majrur bukan. Fa idza dakhala 'alaihi al-'amilu fa in kana yatlubur raf'a rufi'a. Maka apabila masuk kepada Zaid oleh Amel, ketika Amel sudah masuk kepada Zaid, kita lihat yang masuk Amel apa? Fa in kana yatlubur raf'a, maka jika ada ianya Amel itu meminta ia akan rafa, rufi'a, niscaya dirafa'kan akan dianya Zaid. Nah, kalau kepadanya sudah masuk Amel, kita lihat dulu. Kalau Amel itu perlu kepada rafa, berarti Zaid kita rafa'kan. Contoh nahu ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Datanglah si Zaid. Jadi kita baca Zaidun marfu. Kenapa? Karena dia dimasuki Amel, yaitu fi'il madhi ja'a. Karena ja'a fi'il, dia perlu kepada fa'il. Jadi kalimat sesudahnya Zaid kita jadikan fa'il. Fa'il marfu. Nah, itu. Seperti ja'a Zaidun. Fa innahu fi'lun yatlubur raf'a. Sesungguhnya ja'a itu fi'il. Ini hu kembali ke ja'a. Seperti contoh ja'a Zaidun. Maka sesungguhnya ja'a itu fi'il. Yatlubur fa'ilan. Mencari ia akan fa'il. Fi'il perlu kepada fa'il. Ya, wal fa'ilu marfu'un. Dan bermula fa'il itu marfu'. Fayakunu Zaidun marfu'an bi ja'a ala annahu fa'iluhu. Maka adalah Zaid itu marfu' dengan ja'a ala annahu, di atas bahwa sungguhnya Zaid itu fa'iluhu, fa'ilnya ja'a. Nah itu. Jadi Zaid dirafa'kan dengan ja'a. Di mana ja'a fi'il, berarti Zaid sebagai fa'ilnya ja'a. Wa in kana al-'amilu yatlubun nasba. Dan jika adalah Amel itu mencari ianya Amel akan nasab. Amel yang masuk kepada Zaid, dia perlu kepada nasab. Nusiba ma ba'dahu, nisya dinasabkan akan ma yang ada ianya ma sesudahnya Amel. Berarti kalau Amel perlu kepada nasab, ya dinasabkan. Contoh, ra'aitu Zaidan, aku telah melihat akan si Zaid. Ra'aitu ini fi'il dan fa'il, sementara ra'a fi'il muta'addi, berarti dia butuh kepada fa'il, butuh kepada maf'ul. Fa'il tu-nya, berarti Zaidan kita baca sebagai maf'ul ra'a. Fa inna ra'aitu fi'lun, maka sesungguhnya ra'aitu itu fi'il madhi. Wa ta'u fa'iluhu, bermula ta itu fa'ilnya ra'a, fa'ilnya fi'il. Wa Zaidan maf'uluhu, dan bermula Zaidan itu maf'ulnya fi'il. Wal maf'ulu mansubun, dan bermula maf'ul itu mansub. Nah, makanya Zaidan dinasabkan. Wa in kana yatlubul jarra jurrama ba'dahu. Dan jika ada ianya Amel, dhamir dalam kana, dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali ke Amel. Wa in kana yatlubul jarra. Dan jika ada ianya Amel, itu mencari ianya Amel akan jar. Amel perlu kepada jar. Jurrama ba'dahu, niscaya dijarkan akan ma sesudahnya Amel. Tinggal kita jar. Nahu alba fi nahwi maratu bi Zaidin. Nahul ba'i fi nahwi maratu bi Zaidin. Bermula demikian itu seperti ba pada contoh marartu bi Zaidin. Karena Zaid dimasuki oleh ba, kita baca Zaidin. Fa Zaidin majrurun bil ba'i. Maka bermula Zaid itu dijarkan dengan ba. Ya, selesai. Jadi i'rab itu perubahan akhir kalimat. Kalimat juga enggak umum, kalimat banyak, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi yang maksud di situ perubahan akhir kalimat isim dan fi'il mudhari' doang. Isim juga isim mu'rab, bukan isim mabni. Fataghayyurul akhiri min raf'in ila nasbin aw jarrin huwal i'rab. Ini beliau menyimpulkan lagi biar mudah. Maka bermula perubahan akhir kalimat min raf'in daripada rafa kepada nasab, atau daripada rafa kepada jar, huwal i'rab. Dianya taghayyur itulah yang disebut dengan i'rab. Jadi i'rab itu perubahan akhir satu kalimat.
Sebabnya tentunya amelnya. Wa sababuhu dukhulul awamili. Bermula sebabnya i'rab atau sebabnya berubah itu masuk amel. Tanpa amel nggak ada i'rab. Berarti satu kalimat baru di i'rab ketika dia ditarkib, disusun dengan kalimat lain. Kalau sendiri mah nggak ada i'rabnya. Wa qawluhu lafdan aw takdiran ya'ni bihi annal akhira yataghayyaru lafdan kama ra'aitahu fil amsilatil madhkurah. Bermula ucapannya musannif lafdan aw takdiran, yakni itu bermaksud ianya ucapan. Bermula ucapannya musannif lafdan aw takdiran itu yakni bermaksud ianya musannif bihi dengannya ucapan. Dhamir mustatir yakni kembali ke musannif, bihi kembali ke qaulihi. Bermaksud ianya musannif dengannya ucapan. Apa yang beliau maksud? Annal akhira yataghayyaru lafdan, bahwa sungguh akhir kalimat itu berubah ianya akhir pada lafaz. Kadang berubahnya kelihatan, bisa dilafatkan. Kama ra'aitahu, sebagaimana ma yang kau lihat akannya ma pada al-amsilatil madhkurah, pada contoh-contoh yang disebut. Contoh di atas tadi ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Perubahannya bisa dilafatkan, kelihatan. Au takdiran kama fil ismil ladzi akhiruhu alifun. Atau berubah pada takdir atau pada lafdan. Kama sebagaimana ma yang ada pada isim alladzi akhiruhu mubtada, yang bermula akhirnya isim itu alif. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi atau berubah pada takdir kama sebagaimana ma yang ada pada isim alladzi akhiruhu, yang bermula akhirnya isim itu alif. Isim yang akhirnya alif, isim maksur, dia perubahannya berarti takdir nggak kelihatan. Contoh nahu al-fata, nahul fata au ya, nahul fata. Demikian itu seperti al-fata. Maksud al-fata ini contoh isim yang akhirnya alif, isim maksur. Au yaun atah pada alif, sebagaimana ma pada isim alladzi yang bermula akhirnya isim itu ya, atau akhir isim ya. Kalau akhir isim ya itu juga perubahannya pada takdir, di rafa dan jar doang. Kalau nasab dhahir. Nahul qadhi, seperti kata qadhi, ini namanya isim yang akhirnya ya atau isim mangkus. Fa innal alifal layyinata yata'azzalu tahrikuha. Maka sesungguhnya alif layyinah maksudnya alif bukan hamzah, alif huruf ilah. Alif seperti alif yang ada pada fathah. Maka sesungguhnya alif yang layyinah itu yata'azzaru, itu uzurlah oleh tahrikuha, oleh memberi harokatnya alif. Jadi alif itu tidak bisa diberi harakat karena alif tidak menerima harokat. Yang menerima harokat itu hamzah. Karena alif itu berhalangan, tidak bisa diberi harokat, fayuqaddaru fihal i'rabu lita'azzuri, maka ditakdirkan padanya alif akan i'rab. Kenapa ditakdirkan? Lil ta'azzuri, karena uzur. Jadi alasan kenapa isim maksur itu ditakdir, alasannya ta'azzur, karena uzur tidak bisa menerima harokat. Contoh ja'al fata, datanglah oleh pemuda. Ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah. Al-fatah fa'ilnya marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu fi akhirih. Fatah fa'il marfu' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas alif karena uzur. Fal fatah fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin alal alif. Maka bermula kata fatah dalam contoh itu fa'il yang marfu' dengan dhammah yang ditakdirkan. Di mana ditakdirkan? Di atas alif. Mana'a min dhuhuriha, mana'a fi'il madhi, terhalang dari dhahirnya dhammah. Terhalang dari tampaknya dhammah oleh ta'azzur, udhur. Enggak bisa kelihatan dhammahnya, udhur. Kenapa udhur? Karena alif tidak menerima harokat. Wa ra'aitul fata, dan telah aku lihat akan pemuda. Fata maf'ul mansub tanda nasab fathah ditakdirkan di atas alif karena udhur. Fal fata maf'ulun bih mansubun bi fathatin muqaddaratin. Maka bermula kata fatah itu maf'ul bih, itu mansub dengan fathah yang ditakdirkan akan dianya fathah, ditakdirkan di atas alif. Mana amin dhuhuriha,
terhalang dari zahirnya alif at-ta'adzuru oleh udhur. Sama. Wa marartu bil fata, aku lalu dengan si pemuda itu. Bi huruf jar, fata majrur dengan bi, tanda jar kasrah muqaddarah karena uzur. Fal fata majrurun bil ba'i, maka bermula fata itu dijarkan dengan ba. Nah, majrurun bil ba'i dijar dengan ba. Dengan apa dijar? Bikasratin. Ini bikasratin maksudnya tanda jar. Bikasratin muqaddaratin, dengan kasrah yang ditakdirkan akan dianya kasrah alal alifi, di atas alif. Mana amin duhuriha ta'azur, terhalang dari zahirnya kasrah oleh uzur. Itu contoh isim maksur. Sekarang contoh isim mangkus. Wanahu, dan bermula demikian itu seperti ja'al qadhi, datanglah oleh qadhi. Ja'a fi'il madhi, qadhi fa'ilnya, marfu' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas ya. Kenapa ditakdirkan? Ini bukan uzur tapi lisakli, karena berat. Karena ia diberikan harakat dhammah berat, qadhiyu berat. Nah, makanya alasannya beda. Kalau di isim mangkus uzur, di isim maksur uzur, di isim mangkus berat. Fal qadhi fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya. Maka bermula kata qadhi itu fa'il yang marfu' dengan dhammah yang ditakdirkan di atas ya. Mana amin duhuriha, terhalang dari zahirnya dhammah oleh sakal. Saklu fa'il mana'a, terhalang dari zahirnya dhammah oleh berat. Ya berat menerima harokat dhammah. Wa marartu bil qadhi, dan aku pergi dengan qadhi, sama. Bi huruf jar, qadhi majrur dengan bi, tanda jar kasrah ditakdirkan, alasannya berat juga. Fal qadhi majrurun bil ba'i, maka bermula qadhi itu dijar dengan ba, bikasratin muqaddaratin, dengan kasrah yang ditakdirkan alal ya. Kenapa ditakdir? Mana amin duhuriha, terhalang dari zahirnya kasrah oleh sakal, berat. Nah, jadi contoh di sini contoh rafa dan contoh jar, berarti nasab dia enggak berat. Wa amma fi halatin nasbi fatadharul fathatu alal ya'i lil khifati. Adapun pada ketika nasab, amma fi halatin nasbi, adapun pada ketika nasab, fatadharul fathatu, niscaya maka zahirlah oleh fathah alal ya'i, di atas ya. Isim mangkus ketika nasabnya tanda fathahnya zahir. Kenapa zahir? Lil khifati, karena harakat fathah itu harakat ringan. Contoh nahu, ra'aitul qadhiya, aku melihat akan qadhi itu. Nah, fal qadhiya maf'ulun bih, maka bermula kata qadhiya itu maf'ul bih, mansubun bi fathatin dhahirah, itu dinasabkan dengan fathah yang zahir, ianya fathah. Pahamnya. Fal farqu bainama akhiruhu alifun aw ya'un, annama akhiruhu alifun yata'addaru idharuhu wa i'rabuhu raf'an wa nasban wa jarran. Wal farqu, fal farqu, maka bermula perbedaan di antara ma yang bermula akhirnya ma itu alif, ma di sini maksudnya isim. Bermula perbedaan antara isim yang bermula akhirnya isim itu alif atau ya itu annama akhiruhu, wa sungguma isim-isim yang bermula akhirnya isim itu alif, ya ta'adzaru idharuhu, odorlah oleh mendahirkannya akhir, dan odorlah oleh mengi'rabnya ma, odorlah oleh mendahirkannya ma dan mengi'rabkannya ma, raf'an pada ketika rafa, nasab dan jar. Jadi isim yang akhirnya alif, isim maksur, itu di tiga posisi itu uzur, enggak ada harokat, rafa, nasab, khafat, semuanya enggak ada harokat. Wa ma akhiruhu ya'un la yata'azzaru, dan bermula ma yang bermula akhirnya ma itu ya, itu tidak uzur ya. Bermula ma yang bermula akhirnya ma itu ya, itu tidak uzur ya. Lakinnahu yastasqalu raf'an wa jaran, tetapi ma itu berat ya pada ketika rafa dan jar. Adapun isim yang akhirnya ya, isim mangkus, itu enggak uzur, ya bisa menerima harokat, cuma berat doang. Ketika rafa berat, ketika jar juga berat, ketika nasab baru zahir. Begitu sepintas tentang i'rab. Sekarang pembagian i'rab.
Nah, sampai di sini aja dulu pendek-pendek. Nah, jadi kesimpulannya i'rab yaitu perubahan akhir satu kalimat yang dimaksud yaitu isim dan fi'il mudhari' doang. Karena berbeda amil yang masuk kepadanya. Perubahan bisa pada lafadz, kelihatan dilafadzkan, atau pada takdir. Artinya diniatkan saja, perubahannya enggak kelihatan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.